Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc yang biasa kita sapa dengan Romo Wisnu. Halo Romo, apa kabarnya Romo? Kabar baik Ibu Lili. Romo, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik kali ini, kiranya Romo berkenan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, saya Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung dari Kongregasi Misionaris Hati Kudus MSc dan biasa disebut Romo Wisnu. Saat ini menjalani tugas perutusan sebagai pastor di Pastoral Mahasiswa Keuskupan Agung Jakarta Unit Tengah dan pastor rekan di Paroki Damai Kristus Kampung Duri. Baik, terima kasih Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Wisnu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau berikan hari yang indah bagi kami. Engkau berpesan melalui Nabi Amos, carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kamu hidup. Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami, juga menyatakan bahwa banyak orang tidak mencari kebenaran, tetapi lebih menyukai kegelapan. Maka semoga kami tidak menyukai kegelapan, namun mencari kebenaran, mencari yang baik, agar menjadi perkenanan bagimu. Semoga dalam bimbinganmu, kami menemukan jalan untuk memperoleh hidup. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Nubuat Amos bab 5 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan.
Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarlah, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Sebab segala binatang hutan adalah milikku, dan ribuan hewan di gunung adalah kepunyaanku. Aku kenal segala burung di udara, dan semua yang bergerak di padang adalah milikku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah makananku, atau darah kambing jantankah minumanku? Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendak-Nya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Wisnu, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Menarik dari nubuat Amos. Nubuat Nabi Amos itu anak seorang petani yang dipanggil oleh Allah untuk bersuara, dan hampir seluruh wartanya adalah menegakkan keadilan supaya umat Israel berlaku adil. Nah, tadi dalam seruannya, dalam bacaan pertama, dia menyatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kamu hidup. Gitu. Jadi hal yang baik itu mendatangkan belas kasih Allah. Hal yang baik mendatangkan rahmat Allah. Hal yang baik akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan hal yang jahat atau yang buruk akan mendatangkan hal yang tidak baik. Hal yang buruk, bahkan kebinasaan, kehancuran. Maka Nabi Amos berseru, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Berkaitan dengan ini, Mazmur pun juga memperlihatkan hal yang sama. Tuhan sendiri yang berkata, dengarlah hai umatku, aku sudah bosan dengan kurban bakaranmu. Aku sudah tidak mau lagi dengan kurban sembelihanmu. Memangnya makananku itu daging lembu. Kalau aku lapar aku nggak perlu katakan kepadamu, semua yang ada di dunia ini milikku kok. Gitu. Tapi yang aku mau adalah kamu mendengarkan teguranku, mendengarkan firmanku. Kenapa? Engkau mengungkit-ungkit janji. Kamu menyuap aku dengan kurban sembelihan, kurban bakaran. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa disogok ya, Romo. Tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Apalagi hanya dengan kurban sembelihan itu. Ya. Maka tadi juga Amos menyatakan sabda Tuhan. Tuhan bersabda begini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Nah, perayaan termasuk kurban-kurban itu sebenarnya. Dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Ya. Penekanannya sangat jelas. Sangat jelas. Tidak suka ya, Romo. Dia tidak suka Allah. Bagi Tuhan, seperti yang dikatakan di bab seperti itu, memangnya makananku itu daging lembu kah? Gitu. Bukan. Yang ku kehendaki atau yang menjadi keinginanku adalah supaya kamu berlaku adil sebenarnya. Supaya kamu berbuat baik kepada sesamamu. Jangan menuding-nuding, menunjuk-nunjuk kesalahan orang, ya toh. Berlakulah baik. Kalau ada orang datang membutuhkan pertolongan dan kebaikanmu itu ada, kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu berikan, jangan ditunda. Berikan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berlaku adil. Berlaku adil berarti sebenarnya memberikan apa yang menjadi hak orang sebenarnya. Adil itu tidak berarti bagi rata. Kalau bagi rata itu seperti ada di rumah punya 2 anak. Yang satu gendut, yang satu kurus. Yang gendut itu pasti makannya banyak. Porsinya lebih besar. Porsinya lebih besar. Gitu. Jadi tidak mungkin dibagi rata. Ya. Kalau dibagi rata, nanti yang gendut kurang, yang kurus kekenyangan gitu. Kasihan. Gitu. Nah, kalau orang bisa mati kekenyangan kan repot. Kalau mati kelaparan tuh, aduh kelaparan kasihan. Tapi kalau mati kekenyangan, lalu jadi aneh gitu. Aneh, serakah gitu. Nah, adil itu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Sebenarnya gitu. Maka jangan dirampas, jangan diambil. Tapi berikan. Dia punya hak. Jadi jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain.
Bahasa sekarang jangan korupsi. Ya. Bahasa sekarang jangan serakah. Gitu. Nah, perbuatan-perbuatan yang jahat seperti itu ya, tidak bisa diganti, ditutupi dengan kurban sembelihan. Nah, zaman sekarang tidak bisa ditutupi dengan terus kita berdoa, ampunilah ya Tuhan, cukup. Tapi nanti saya melakukan hal yang sama lagi. Ya. Gitu. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita ya Romo. Betul. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan dosa yang sama. Nah, belas kasih Allah itu hendaknya mendorong orang untuk melakukan perubahan hidup. Belas kasih dan rahmat Allah, kebaikan Tuhan itu hendaknya mendorong orang untuk melakukan tindakan yang kebalikan dari sebelumnya. Satu contoh yang dalam Injil Lukas itu, ketika seorang perempuan dosa masuk ke ruang makan di mana Yesus dijamu oleh orang bernama Simon, orang Farisi. Lalu tiba-tiba dia mengurapi Yesus dengan minyak. Lalu menyeka dengan rambutnya, itu membasahi dengan air matanya dulu, terus diseka dengan rambutnya. Apa yang terjadi ketika orang masih berpikir negatif? Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Karena dia telah berbuat kasih, maka dia juga mendapatkan banyak rahmat. Begitu. Jadi kemudian tindakannya itu berupa ungkapan penyesalan dari perilaku yang selama ini jauh dari Tuhan, jauh dari sesamanya. Lalu ketika memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan belas kasihnya, membuat si perempuan atau wanita ini berubah total. Tidak kemudian aku sudah diampuni, balik lagi. Enggak. Tapi kemudian memang mendorong dia untuk berbuat baik, mengikuti Yesus itu. Ya Romo, kita sebagai umat Katolik ya Romo, menyadari kesalahan atau dosa itu kita mungkin juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang juga luput. Kita nggak menyadari dosa kita. Nah, di mana pada saat kita menyadari dosa kita kan inginnya mengaku dosa, ingin memperbaikinya, Romo. Nah, tapi ada kadang-kadang dalam hati kecil kita tuh, aduh, nggak berani nih, gitu, Romo, untuk mengakui kesalahan kita sendiri, ya. Bagaimana, Romo, supaya kita mempunyai keberanian untuk mengakui kesalahan kita? Pertama, kita harus menyadari bahwa yang selama kita itu masih menyembunyikan hal yang kita sebut dosa tadi itu dan tidak mengungkapkannya, itu menyiksa. Iya. Dosa itu menyiksa. Itu harus diakui, diterima. Ya, dosa itu menyiksa. Tapi ketika kita mengungkapkan, itu akan membawa kelegaan. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhan sebenarnya tidak menghitung-hitung kesalahan orang. Tuhan tidak menghitung-hitung dosa orang. Itu juga harus diyakinkan dalam diri supaya kita berani untuk datang pada imam sebagai wujud kehadiran Tuhan yang siap mendengarkan dan memberikan pengampunan. Itu. Kita ingat bahwa banyak cerita, banyak pewartaan dalam bentuk cerita yang menggambarkan belas kasih Allah yang tidak menghitung-hitung kesalahan atau dosa itu. Dan pemazmur pun juga mengatakan, jika engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya. Syukurlah, tapi syukurlah engkau suka mengampuni, maka orang kembali takwa kepadamu. Hendaknya ini ditekankan supaya orang betul kembali menjadi daya dorong untuk perubahan, untuk transformasi diri dari yang kurang baik atau tidak baik menjadi baik. Seperti itu. Jadi belas kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan ya? Tidak pernah berkesudahan. Dan tidak terlambat. Dia selalu menunggu. Jadi jangan ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan kita sendiri ya Romo. Betul. Iya. Nah Romo, kalau kita menyimak kembali dari bacaan kita hari ini dari Nubuat Amos bab 5 ayat yang ke 22. Sungguh apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Di sini Tuhan benar-benar menyatakan bahwa ia tidak suka
gitu ya. Tapi mengapa ini orang masih mau mempersembahkan itu, Romo? Ya, itu pandangan manusia. Pandangan manusia yang merasa bahwa dengan ritual seperti itu sudah berkenan pada Tuhan itu loh. Jadi cara berpikir manusia tidak sama dengan Tuhan. Yang artinya mungkin dalam bahasa sekarang itu hanya formalitas. Ya. Hanya yang di luar supaya nampak oh ya dia beribadah. Nah, lewat Yesaya Tuhan katakan juga, engkau memuliakan aku dengan bibirmu. Dan itu dikutip Tuhan Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Memuliakan dengan bibirnya termasuk dalam ritual mempersembahkan korban ini, lalu dengan puji-pujian, tetapi tindakan dan perbuatannya itu sangat tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan lewat ritual itu. Ya. Nah, sebenarnya tidak suka itu karena ada kaitannya dengan perbuatannya yang tidak adil, yang tidak baik. Mereka suka mencari yang buruk, mencari yang jahat sebenarnya. Itu. Selanjutnya Romo, kalau dari Mazmur ya Romo, dikatakan juga, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Di sini terlihat bahwa manusia itu tidak suka ditegur oleh Tuhan gitu Romo. Ya itulah. Maka dalam doa pembukaan tadi saya mengutip sedikit Injil Yohanes bab 3, di mana Yesus menyatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu, dan tidak datang kepada si terang. Itulah. Jadi maka Tuhan katakan dalam Mazmur, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Ini rupanya begini. Jadi mereka merasa sudah berbakti kepada Tuhan lewat korban sajian, ya toh? Lewat memuji muliakan Tuhan, lewat doa-doa. Tetapi kok keadaannya tidak kunjung baik. Jadi keadaannya itu tidak damai, keadaannya tidak tentram. Mereka jauh dari Tuhan, mereka jauh dari sesamanya, gitu loh. Lalu mereka bertanya, Tuhan, mana janjimu? Jadi manusia menagih janji kepada Tuhan. Maka dikatakan, kenapa kamu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal kau tidak suka teguranku. Jadi yang membuat situasi yang tidak mereka harapkan sebenarnya adalah bahwa mereka tidak mampu ditegur oleh Tuhan. Atau tidak mau terbuka pada teguran Tuhan. Nah, mereka tetap saja saling benci. Menahan-nahan kebaikan dan seterusnya. Sama juga ya Romo dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika ada dikatakan jika ada saudaramu yang bersalah, tegurlah, kan ya Romo begitu. Nah, kita kadang-kadang misalnya ada teman yang melakukan hal yang salah, lalu kita menegur, belum tentu teman itu suka juga Romo, begitu. Ya. Banyak kali tersinggung, kenapa ini urusanku kok? Iya, kepo banget nih orang gitu ya. Nah, kenapa cari-cari urusan orang gitu kan? Gitu. Nah, seperti itu. Memang sifat manusia yaitu kurang terbuka apabila kehidupan pribadinya itu diusik. Padahal sebenarnya kalau mau terbuka, mungkin teguran itu sangat berguna untuk mengkoreksi diri. Karena orang mungkin tidak menyadari bahwa yang saya buat ini ternyata sudah melukai orang lain. Apa yang saya katakan itu ternyata sudah membuat orang lain sakit. Ya, tapi nggak disadari. Ketika ditegur nggak mau terbuka. Ya, seperti itu. Bagaimana Romo caranya supaya kita bisa belajar untuk terbuka, bisa menerima teguran orang lain? Ya, kita mesti realistis dengan diri kita, memandang bahwa setiap orang berbeda. Saya berbeda dengan orang lain. Keinginan saya tidak sama dengan keinginan orang lain.
watak saya tidak sama dengan wataknya orang lain. Dan kita tinggal di dalam konteks sosial, kemasyarakatan. Itu yang mesti disadari. Saya punya keinginan, mereka pun juga punya keinginan. Saya punya kebutuhan, mereka pun juga punya kebutuhan. Itu yang mesti disadari. Disadari dan sesuai dengan iman kita, jangan memandang bahwa saya yang punya satu-satunya kebutuhan ini. Dan kita yang selalu paling benar. Yang juga. yang paling benar. Jangan menganggap diri paling benar, itu akan disebut orang sombong. Ya. Dan jangan menganggap diri kita paling baik, paling yang pokoknya yang tinggi lah, paling kaya, paling bersih, paling baik. Jangan menganggap seperti itu. Padahal ternyata ada banyak hal yang kurang, yang perlu dikoreksi dalam diri kita. Gitu. Nah, dalam konteks hidup bersama memang perlu rendah hati. Rendah hati itu awal dari kita mencari yang baik sebenarnya. Ya. Tetapi kalau kesombongan, ketinggian diri, itulah awal di mana kita sebenarnya mencari yang buruk. Ya. Dan itu pasti akan jatuh. Itu. Ya, seperti moto Bapak Uskup kita juga ya Romo, jadilah gembala baik dan Gembala murah hati. baik dan murah hati. Jadi murah hati berarti kita tidak menahan kebaikan. Selagi kita punya hal yang bisa kita berikan, dan orang itu membutuhkan, dan orang itu ada di hadapan saya, kenapa harus ditahan-tahan? Ya. Oh, besok saja. Tidak. Tapi pada saat kita ada kesempatan untuk berbuat baik, laksanakan saat itu juga. Ya, memberikan, membagikan itu tidak hanya dalam hal materi Tidak saja. dalam materi. Ya. Betul. Memberi perhatian, ya, penemanan, bahkan teguran, ya, yang membangun. Itulah hal berbagi. Itulah hal memberi. Saya kira begitu. Ya, pesan dari nubuat Amos ini sangat luar biasa ya Romo ya. Ya. Ya, melalui nubuat Amos, Tuhan mengajarkan hal yang berkenan padanya. Tuhan menginginkan kasih dan keadilan dari bangsa pilihannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Wisnu. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc yang biasa kita sapa dengan Romo Wisnu, dan saya Felicia Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 082210361555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama, Romo. Iya. Jadi Tuhan melalui Nabi Amos itu menyuarakan atau berseru supaya kita sebagai umat Allah mencari kebaikan, mencari yang baik, bukan yang jahat. Nah, yang baik selalu berasal dari Allah yang Maha Baik. Sedangkan yang jahat pasti bukan dari Allah. Maka kalau kita mencari yang jahat, ya yang merasuki kita bukanlah Allah lagi, bukan roh Allah, tetapi roh jahat itu. Kalau dari awal kita sudah mencari yang baik, niat kita baik, tentu Tuhan akan menuntun dan kita akan menemukan yang baik itu, dan itu indah, itu akan menjadi hidup. Tetapi apabila dari awal kita sudah niatnya sudah mencari yang jahat, yang jelek, yang buruk, nanti yang kita dapatkan pun akan yang tidak baik dan bahkan kehancuran atau kebinasaan. Saya kira itu. Jadi semuanya tergantung dari niat awal kita. Baiklah Romo. Nah sekarang kabar sukacita apa dari Injil hari ini, Romo? Iya, Injil hari ini sangat menarik, di mana
Tuhan Yesus itu di perikop sebelumnya berada di Kapernaum, kemudian meminta para muridnya untuk mendahului menyeberang danau Galilea atau danau Genesaret, lalu Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Dan mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, lalu akhirnya para murid mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu, dan angin pun reda, danau pun menjadi tenang dan teduh. Dan segera mereka sampai di pantai. Nah, di pantai tadi dikatakan di Injil ini di daerah orang Gadara. Pada Injil Markus dan Lukas menyebutnya Gerasa. Nah, rupanya ini daerah Gadara itu nama daerah, lalu beribu kota di Gerasa. Kota Gerasa sendiri agak jauh dari pantai. Sedangkan wilayah itu, daerah Gadara itu sampai di pinggir danau itu. Nah, ini masuk di daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota yang langsung di bawah kontrol negara Romawi waktu itu. Sehingga daerah ini bukan orang-orang Yahudi yang menghuni. Karena itu ada babi-babi. Bisa dipastikan tempat ini tempatnya orang-orang kafir menurut orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak makan babi. Tidak ada yang piara babi gitu. Nah, begitu sampai di daerah orang Gadara itu, ada 2 orang yang kerasukan setan, lalu berteriak-teriak, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, seruan ini menarik. Itu berarti setan-setan itu mengenal Yesus. Dia sudah tahu siapa Yesus Siapa itu. Yesus? Anak Allah loh. Ya, engkau, hai anak Allah. Jadi tahu Yesus itu anak Allah. Bandingkan para murid yang ikut Yesus saja tidak tahu kalau Yesus itu anak Allah. Nggak mengenal identitas Yesus loh. Taunya bahwa Yesus bisa membuat ini dan itu, karya-karya ajaib, tapi tidak pernah menyebut anak Allah. Baru nanti di bab 8 untuk Injil Markus ya. Kalau Injil Matius baru di bab 16 malah Petrus baru mengatakan, "Engkaulah Mesias, anak Allah." Sebelumnya tidak. Jadi setan tahu Yesus itu anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setan rupanya juga tahu bahwa perbuatannya itu akan mengundang siksa, hukuman bagi dirinya. Bahwa Yesus inilah yang akan menghukum. Jadi setan itu udah tahu bahwa perbuatan dia itu tidak disukai oleh Yesus. Tidak gitu disukai, dan itu mendatangkan hukuman bagi dirinya loh. Ya. Karena kalimat yang kedua, adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi dia percaya bahwa Yesus itu nanti akan menghukum dia pada waktunya. Pada saatnya nanti gitu loh. Jadi setan itu malah percaya ini. Tahu. Nah, kemudian lalu setan bernegosiasi dengan Yesus. Ya, kalau kamu mau ngusir saya, ngusir kami karena banyak rupanya. Jangan usirlah, itu ada babi-babi. Usir aja itu babi. Ya, kami ke babi-babi, boleh merasuk ke babi-babi itu. Pergilah. Yesus katakan itu. Nah, ini menarik. Karena terus babi-babi dirasuki oleh setan-setan yang tadinya merasuki 2 orang yang tadi itu. Yang 2 orang menjadi sembuh, babi-babi nyemplung danau, mati lemas. Begitu. Dan yang terakhir, bahwa para penjaga babi kemudian pergi ke kota memberitakan kejadian itu, lalu warga kota datang ke situ dan meminta Yesus, "Jangan ke sini lagi deh. Pergi saja." Gitu. Jadi mereka lebih sayang pada babi-babi daripada 2 orang yang itu. Maka dari sini kita melihat pesannya begini. Kalau dari pihak setan, setan tahu bahwa perbuatannya buruk. Dia kenal siapa Yesus yang akan memberi hukuman pada dirinya. Dirinya akan dihukum loh. Itu tahu. Tapi nggak pernah berubah. Dia tetap berjalan pada
pada wataknya itu gitu loh. Pada hakikatnya setan yang menyebarkan benih kejahatan itu gitu. Itulah namanya kebebalan hati. Maka lewat perbuatan setan ini yang tahu bahwa Yesus itu yang dijunjung tinggi, bukannya disembah, dan tahu juga akan menghukum, bukannya menghindari hukuman itu, tapi terus melakukan perbuatan itu gitu loh. Nah, banyak dari kita pun orang beriman sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus dalam komuni, atau tahu kalau perbuatan jahat itu dihukum, iya tetap saja bebal mengikuti. Gimana Romo supaya kita jangan bebal hati, Romo? Nah, mungkin kesadaran bahwa Yesus yang kita terima, yang masuk ke dalam batin kita itu kurang dalam kesadaran ini itu loh. Jadi perlu memang memperdalam. Seperti dalam hari raya tubuh dan darah Tuhan, banyak anak-anak diterima komuni pertama. Ya. Sejak kecil kita sudah ditekankan, diajarkan, yang kamu terima itu tubuh Tuhan betul loh, Tuhan Yesus loh. Nah, kalau Tuhan yang masuk dalam diri kita, biarlah dia menguasai hidup kita gitu loh. Nah, supaya hati kita tidak bebal. Jadi hendaknya kita juga mendidik anak-anak kita sedini mungkin ya Romo ya. Sedini mungkin bahwa Tuhan itu benar mau masuk ke dalam hidup kita untuk menyertai kita, untuk mempengaruhi semua langkah hidup kita agar di jalan yang lurus, di jalan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Ya walaupun misalnya anak-anak masih kecil itu mereka tidak mengerti Romo. Misalnya mereka dibawa ke gereja. Mereka ke gereja mungkin tujuannya, saya pengen karena pengen makan di kantinnya gereja gitu ya. Tidak apa-apa ya Romo ya. Maksudnya itu paling tidak itu suatu daya tarik yang pertama dulu untuk anak-anak supaya tertarik ke gereja. Ya. Nah dari situ mereka akan bertumbuh gitu ya Romo. Ya, pelan-pelan diberikan motivasi, pengertian, ajaran yang benar. Supaya membangun persekutuan lewat itu gitu loh. Masa sih orang kalau setiap kali kita sering berikan kabar yang baik, masa sih tidak ada satupun yang nyantol gitu ya Romo? Begitu. Itu lagi. Jadi sedini mungkin memang harus ditanamkan yang masuk ke dalam diri kita adalah Tuhan Yesus, agar kita tidak mudah dimasuki oleh kekuasaan-kekuasaan gelap, kekuasaan-kekuasaan jahat. Tapi kesadaran yang dalam Tuhan ada bersama dengan kita gitu. Lalu bagaimana Romo supaya kita juga bisa istilahnya berperang dengan si setan itu, melawan setan itu Romo dalam kehidupan kita? Berdoalah. Selain Ekaristi, mengundang Tuhan masuk. Santo Yohanes Paulus II itu mengajarkan pada kita, Rosario itu adalah doa di samping Ekaristi yang punya kuasa untuk mengusir setan. Itu harus diyakini, itu harus ditanamkan, disadarkan dalam-dalam. Itu bahwa yang menyertai kita, yang masuk ke dalam diri kita adalah Allah sendiri. Biarlah roh itulah yang menyuburkan kita. Ya, dan kita juga iman kita pasti akan bertumbuh ya Romo. Kita juga harus memerlukan suatu komunitas dalam kehidupan kita. Ya, komunitas penting karena unsur Ekaristi itu adalah sakramen bukan untukku. Ekaristi bukan untukku, tapi untuk kita. Ya, jadi itu sakramen yang mengundang, mengajak kita untuk bersatu. Gitu. Bagaimana Romo? Ada orang yang berpendapat begini, ini orang Katolik ya Romo, dia mengatakan saya nggak perlu sering-sering ke gereja deh, dia bilang gitu. Tapi yang penting saya berbuat baik, tidak jahat kepada orang lain. Bagaimana supaya kita juga bisa menanamkan ke mereka bahwa Ekaristi itu penting Romo? Ya, itu seperti dalam cerita kitab suci. Orang yang datang kepada Yesus bertanya, Tuhan atau guru yang baik,
apa yang harus kulakukan supaya memperoleh hidup kekal. Terus Tuhan katakan, apa yang dikatakan Musa dalam hukum Taurat? Apa yang perintah Allah di sana? Perintah yang mana? Udah, ada jangan membunuh, jangan mencuri. Pokoknya 10 perintah Allah itu ya, dekalog itu, gitu. Lalu dia dengan sombong katakan, oh, semuanya sudah kuturuti kok. Semua sudah kuturuti. Lalu dia masih katakan, satu lagi kekuranganmu. Dia tahu dia kaya, tapi rupanya orang itu tidak banyak bergaul. Benar dia tidak mencuri, karena hanya di rumah terus. Mau mencuri apa lagi? Benar dia tidak membunuh, karena tidak pernah mau berjumpa dengan orang lain. Ya. Sifat seksualnya untuk berjumpa dengan yang lain sangat kurang. Maka untuk itu juga tidak. Inilah memang maaf kalau saya katakan kekurangannya dalam tanda petik ya. Kekurangan dekalog itu diwujudkan dalam bentuk negatif. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi tidak pernah dikatakan berikanlah, sumbangkanlah, kasihilah. Tidak. Tapi selalu dalam negatif jangan. Maka banyak kali ditangkap oleh orang itu tidak tahu latar belakangnya gitu loh. Yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya tidak ini. Gitu. Sama dengan yang Ibu Lili tanyakan tadi. Yang penting saya berbuat baik. Enggak kerja enggak apa-apa gitu kan. Padahal dalam iman kita justru ketika kita gereja, apalagi dalam merayakan Ekaristi, kita mendengarkan sabda, kita bersatu dengan Yesus, kita mendapatkan kekuatan, lalu dari kekuatan itu bersatu dengan Yesus itu, kita diajak untuk bersatu dengan yang lain. Saya kira lagu Tuhan Kau Satukan Kami itu baik. Versinya Puji Syukur, kami pun bersaudaralah, berarti saya bersaudara dengan orang lain. Kalau versinya Mada Bakti, Kau jadi saudara kami. Engkau Tuhan jadi saudara kami. Kalau Engkau jadi saudara kami, maka kami pun juga akan menganggap yang lain juga saudara. Itulah kekuatannya sebenarnya. Romo boleh menyanyikan lagu itu, Romo? Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu. Dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Itu kata-katanya juga sangat dalam sekali ya, Romo, indah ya. Tuhan mempersatukan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Romo, ada yang akan disampaikan lagi yang lainnya, Romo? Oh ya, itu tadi permenungan dari pihak setan saya katakan ya, dari setan yang berteriak-teriak tadi itu. Sekarang kita bisa mengambil hikmah dari reaksi atau sikap Yesus menghadapi teriakan setan tadi, atau dua orang yang dirasuki setan datang kepada Yesus. Nah, yang berteriak-teriak itu setannya, sedangkan orang tadi itu rupanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam Injil Lukas dan Injil Markus apalagi lebih detail, itu sering dibelenggu di rantai, tapi rantai itu sekuat apapun dipatahkan. Demikian kuatnya gitu loh. Ya, setan itu demikian kuatnya, maka sampai menakutkan banyak orang-orang tidak berani mendekat di situ. Nah, lalu Yesus datang dan rupanya mengizinkan setan pindah ke babi-babi. Dengan berpindahnya setan dari
dua orang ini ke babi, maka setan tidak berkuasa lagi atas orang itu. Ya. Setan tidak berkuasa lagi, dan Yesuslah yang sekarang berhadapan dengan dua pribadi itu. Maka dengan hilangnya kuasa setan itu, kini Yesus menangkap dua orang itu, mencengkeram dengan kasihnya menjadi miliknya. Itu. Jadi bagi saya lewat permenungan ini, lewat reaksi Yesus ini, kita bisa mengambil katakanlah hikmatnya. Bahan refleksi kita adalah satu jiwa sangat berharga bagi Yesus. Jadi Tuhan Yesus lebih mementingkan manusia daripada babi itu ya Lebih Romo? mementingkan manusianya daripada babi-babi itu. Tidak peduli berapa banyak babi itu, ribuan loh babi itu. Ya. Dibiarkan mati. Kenapa Romo? Tuhan tidak lebih mementingkan manusia daripada binatang, padahal babi itu juga makhluk hidup juga, ciptaan Tuhan juga, Romo. Ya, babi-babi itu binatang, dan binatang tidak punya jiwa. Intinya tidak punya jiwa. Tidak punya jiwa, bedanya, tidak ya? punya kesadaran, bukan pribadi. Babi bukan pribadi. Ya, babi itu hewan. Jadi kalau manusia jelas, manusia itu makhluk ciptaan yang paling mulia, paling luhur, maka disebut gambaran Allah sendiri. Serupa dengan Allah sendiri. Maka ketika keadaannya tidak utuh, ya harus dipulihkan, harus dirangkul. Ketika ada kuasa lain yang menguasainya, maka itu harus dibebaskan, dilepaskan. Dan itu Yesus sangat peduli dengan satu jiwa manusia, sangat berarti bagi dia, sangat berharga. Apapun keadaannya, miskin, gagal terus-menerus, lemah, cacat, tetap bagi Yesus dia berharga. Kalau keadaannya sudah rusak, ya harus diperbaiki, dipulihkan. Itu harus direbut dari cengkraman kegelapan atau kuasa setan yang mempengaruhinya. Dia harus dilepaskan dari semuanya itu. Nah, kita bisa bandingkan ya. Banyak orang lebih menyukai hal-hal duniawinya, ya, piaraannya. Kadang-kadang anaknya nangis, minta dipeluk, minta diperhatikan, malah dia asik dengan kucingnya. Sekarang kucing apa itu yang besar itu? Angora. Kucing angoranya, malah sibuk dengan itu. Atau si istri pamitan, atau si istri minta perhatikan, si bapak malah, orang Jawa bilang, merhati manuknya, burungnya gitu kan, lebih menyukai binatang-binatang piaraannya itu loh. Sementara orang yang paling dekat dengan dirinya dan selalu ada bersamanya, banyak membantu, malah tidak dipedulikan, tidak ada dalam hatinya. Ini kita belajar, Yesus itu sangat peduli dengan, biarpun cuma satu orang, keadaan apapun, dia harus direbut kembali dari kuasa lain selain Allah yang mempengaruhinya. Ya, bukan berarti bahwa kita sebagai manusia tidak atau jangan mengasihi binatang, tetapi harus memprioritaskan dulu mengasihi sesamanya, orang di sekitar kita. Gitu. Betul, Romo. ya. Jadi pribadi jauh lebih penting, jauh lebih utama. Jadi kita tidak bisa hanya memperhatikan diri, tetapi sesamamu lebih penting, lebih utama. Itu. Lalu yang kedua, dari reaksi Yesus ini kita bisa melihat loh, dia membiarkan babi-babi mati dirasuki setan, tapi dua orang tadi itu dilepaskan dari belenggu setan itu. Kita bisa melihat bahwa Yesus datang bukan untuk menebus binatang. Binatang tidak pernah ditebus, tetapi yang ditebus oleh Yesus, oleh darahnya adalah, oleh penyalipannya adalah manusia. Jadi dia datang untuk kita manusia. Dia mempersembahkan hidupnya untuk kita manusia. Dia akhirnya ditolak tadi itu. Di akhir perikop tadi itu, dia ditolak oleh orang-orang di situ. Disuruh pergi disuruh pergi. Karena mereka tidak mau rugi. Ribuan babi. Ya. Tapi tidak suka kalau
dua orang ini sembuh. Bagi mereka rupanya biarlah itu sakit, biarlah itu membahayakan. Yang penting babi kami, piaraan kami tetap gitu loh. Nah sekarang dengan hadirnya Yesus, ternyata Yesus merenggut atau melepaskan dari kekuasaan setan, dari pengaruh setan, mengambilnya. Mereka malah tidak suka, lalu mengusir Yesus. Jadi mereka lebih mementingkan binatang itu daripada pribadi manusia. Ini. Ya, baiklah Romo, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik kali ini, Romo kiranya berkenan untuk memberikan benang merahnya dari permenungan kita hari ini, Romo. Ya. Baik. Dari permenungan Nabi Amos dengan Mazmur tadi, Tuhan menghendaki agar kita rajin mencari yang baik. Yang baik itu adalah perbuatan adil. Maka tadi dikatakan di Amos tadi, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Perbuatan yang baik akan menghasilkan yang baik, karena yang baik berasal dari Allah. Sedangkan kalau perbuatan yang tidak adil, yang tidak baik, datangnya bukan dari Allah. Orang yang mencari hal yang tidak baik mudah akan dirasuki oleh setan. Akan mudah dirasuki oleh kekuasaan-kekuasaan gelap. Akan mudah dirasuki oleh hal yang membuat situasi tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Maka akibatnya juga kehancuran. Maka sekali lagi kita kembali kepada nubuat Amos, carilah yang baik. Jangan bebalkan hatimu. Kalau kita yakin Tuhan ada bersama kita, maka kita pun akan dituntun untuk menemukan yang baik itu. Ya, seperti ungkapan Nabi Amos, carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Pengajaran buat kita semua supaya selalu mencari segala yang baik dan berasal dari Allah, ya Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, tapi sebelumnya kita akan menutupnya dalam doa dan mohon berkat melalui Romo Wisnu. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau selalu peduli dan selalu menomorsatukan keselamatan orang, termasuk yang kerasukan roh jahat yang diceritakan di dalam Injil-Mu hari ini. Semoga demi keselamatan jiwa kami, dan jiwa seluruh umat beriman, kami pun berani mengorbankan sesuatu yang bukan hal yang hakiki. Kami berani untuk mengorbankan hal yang sebenarnya kurang penting di dalam hidup kami, namun hanya kami senangi. Semoga kami lebih mengutamakan keselamatan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu kamu juga. Kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Selamat. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Wisnu dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Yohanes Leonardus Wisnu Agung MSc dan saya Felicia Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for